Gubernur Jakarta Prabowo Anung memutuskan untuk memberikan relaksasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau pajak bahan bakar minyak. Tarif pajak yang semula ditetapkan sebesar 10% untuk kendaraan pribadi diputuskan menjadi 5%. Sementara pajak untuk kendaraan umum hanya akan menjadi 2%. Lantas bagaimana mekanisme pajak bahan bakar 5% yang ditetapkan Pemprov Jakarta? Apakah harga BBM di Jakarta ini akan naik atau justru semakin murah? Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan staf sus Gubernur Jakarta, Justinus Prastowo. Selamat petang, Mas Justinus. Selamat petang, Mbak Sira. Mas Justinus, ini kan ramai sekali dibicarakan ya. Bagaimana sebenarnya realisasi dari penerapan pajak ini? Apakah ini semakin membebani atau justru meringankan beban para konsumen? Baik, terima kasih Mbak Sira, para pemirsa TV One. Kami dapat menjelaskan bahwa ini bukan pajak baru. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sudah ada sejak tahun 1997 sebenarnya. Waktu itu dipungut 5% sama seluruh Indonesia. Sampai dengan tahun 2022 terbit Undang-Undang 1 tahun 2022 yang mengatur pajak bahan bakar ini setinggi-tingginya 10%. Lalu pemerintah daerah yang punya kewenangan untuk mengatur tarif adalah pemerintah provinsi mengatur besaran tarif. Nah, tahun lalu Pemprov DKI itu menerbitkan Perda 1 2024 yang mengatur tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor di DKI adalah 10% dan 5% untuk kendaraan umum atau nelayan. Itu yang berlaku. Jadi selama ini sebenarnya tidak ada perbedaan, sudah dipungut lama dan ada 14 provinsi yang menerapkan tarif 10%. Nah, pajak ini dipungut oleh Pertamina atau perusahaan produsen dan penyalur bahan bakar. Jadi bukan oleh Pemprov, tapi oleh Pertamina. Selama ini kalau kita rasakan kan tidak ada perbedaan sebenarnya antar daerah karena kebijakan bahan bakar satu harga. Maka selama ini Mbak Sira dipastikan tidak ada beban tambahan untuk warga. Maka untuk memastikan itu dan menjamin daya beli masyarakat tetap bantu, Bapak Gubernur kemarin memutuskan melalui keputusan Gubernur ada relaksasi. Dari tarif 10% dikembalikan ke 5% dan untuk kendaraan umum dari 5 menjadi 2%. Ini artinya masyarakat Jakarta tidak perlu khawatir ada tambahan beban pajak bahan bakar, tetapi dipastikan tidak akan ada perubahan atau tambahan beban bagi masyarakat. Demikian kira-kira Mbak Sira. Iya, Mas Justinus, artinya sebenarnya dasar apa yang membuat Pemprov Jakarta ini memberikan potongan ya dari 10% menjadi 5%? Ya, pada tahun lalu memang mengikuti Undang-Undang 1 2022 DKI menetapkan 10% karena kita tahu sebenarnya PBBKB ini tujuannya kan untuk pengendalian konsumsi bahan bakar. Dan semangatnya adalah transisi ke energi terbarukan. Itu pada waktu itu menjadi satu tujuan yang tepat dan misi yang mulia. Tapi kita juga tahu Mbak Sira, setahun terakhir ini kondisi ekonomi juga sangat menantang. Ada perlambatan ekonomi dan juga penurunan daya beli masyarakat. Maka untuk merespon itu, Gubernur Pramono memutuskan untuk memberikan dukungan bagi masyarakat melalui relaksasi. Jadi skemanya adalah akan diberikan insentif fiskal bagi konsumen BBM di Jakarta sehingga beban masyarakat dipastikan tidak terdampak atau tidak terjadi kenaikan. Iya, kalau hitung-hitungannya kan harga BBM ini kan juga fluktuatif ya, naik turun tergantung dengan harga minyak. Nah, artinya akan ada plus minus seperti apa untuk skala nasional ataupun juga untuk Jakarta nantinya? Baik, karena kebijakan harga BBM ada yang ditentukan harganya, ada yang diserahkan pada mekanisme pasar, tentu ini fluktuatif. Secara administrasi, seperti saya sampaikan, yang memungut seluruhnya adalah Pertamina atau produsen distributor. Jadi Pemprov tidak terlibat sama sekali dalam pemungutan pajak bahan bakar. Kami hanya menerima bersih
berapa alokasi pajak yang menjadi hak DKI, itu yang kami anggarkan dan yang kami catat dalam laporan keuangan di DKI. Jadi kami tidak terlibat sama sekali, Mbak Sira, dalam pemungutan di lapangan. Kami percayakan sepenuhnya kepada Pertamina dan para pihak yang berwenang, dan DKI yang penting berkomitmen untuk menggunakan uang dari pajak bahan bakar tersebut sebagai bagian dari pelayanan publik, terutama transportasi, agar dapat mendukung masyarakat beraktivitas dengan lebih baik. Itu yang diharapkan. Jadi bukan pertama-tama target penerimaannya, tapi fokus kepada peruntukan dari PBB KB ini untuk kemaslahatan warga DKI. Artinya untuk tujuan dari pemotongan pajak bahan bakar minyak di Jakarta ini seperti apa saja dan sosialisasi akan diberikan bagaimana Mas Justinus kepada masyarakat agar tidak salah persepsi juga begitu? Ya, jadi kami akan menggencarkan sosialisasi bahwa ini bukan pajak baru, sudah ada sejak tahun 1997, tidak ada perubahan apapun, dan masyarakat juga, setahu saya juga tidak merasakan perubahan apapun. Maka kami ingin memastikan itu. Kami ingin terus menyampaikan kepada masyarakat, karena ini pajak yang berlaku di seluruh wilayah di Indonesia, bukan hanya pajak di Pemprov DKI, tapi kami ingin memastikan pemanfaatannya juga dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Terutama yang pertama tadi, pengendalian konsumsi BBM berbasis fosil supaya kita juga semakin menuju kepada ekonomi hijau. Yang kedua, perbaikan infrastruktur yang terkait dengan transportasi. Seperti kalau di Jakarta, MRT, lalu Transjakarta, sekarang Trans Jabodetabek, termasuk LRT, dan sarana penunjang pendukung di lapangan. Itu yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan uang pajak yang telah mereka bayarkan, Mbak Siva. Mas Justinus tadi kan bilang tidak akan ada yang dirasakan oleh masyarakat perubahan gitu ya. Tapi kalau berbicara mengenai dari 10% ke 5%, artinya masyarakat ini akan sangat diuntungkan, merasa harganya akan jauh lebih murah, atau jangan-jangan memang tidak akan merasakan apa-apa, biasa-biasa saja, tidak akan ada pengurangan gitu karena semuanya dihandle oleh Pertamina. Ya, kami rasa Pertamina punya mekanisme untuk menjamin supaya harga itu tetap seragam dan terjangkau. Jadi detailnya tentu Pertamina lebih berwenang menjelaskan ini, tapi kita percaya Pertamina punya kebijaksanaan supaya harga terjangkau dan seragam di semua wilayah, maka mereka pasti punya mekanisme. Yang penting yang menjadi bagian DKI dibayarkan sesuai dengan jumlah yang menjadi hak kami, termasuk untuk daerah-daerah lainnya. Jadi menurut hemat kami, masyarakat tidak akan terdampak kenaikan harga BBM akibat dari kebijakan pajak bahan bakar, tetapi yang kami ingin pastikan, penggunaan uang pajak BBM ini akan diupayakan semakin optimal untuk kepentingan masyarakat, terutama di bidang transportasi. Kira-kira demikian, Mbak Sira. Ya, Mas Justinus, begini, masyarakat kita mungkin juga perlu disampaikan mekanismenya seperti apa, karena kalau menurut logika artinya 10% itu membebani, dikurangi menjadi 5% bisa membantu mereka, tapi mereka kan butuh juga kepastian bahwa akan merasakan dampak kurangnya biaya sebesar 5%. Ya, nanti kami akan berkoordinasi dengan Pertamina dan distributor yang lain terkait mekanisme ini, tapi yang jelas kami ingin menjamin masyarakat tidak perlu khawatir. Kalau kemarin itu kan seolah-olah menjelang Lebaran karena ada sosialisasi pajak bahan bakar 10% ini, seolah-olah masyarakat akan dikenai beban pajak tambahan. Nah, kami ingin pastikan masyarakat tidak terkena dampak pengenaan pajak tambahan. Maka kami ingin fokus kepada penggunaan uang pajaknya. Karena yang kami terima dari Pertamina memang uang pajak yang menjadi hak dari pemerintah Provinsi DKI. Nah, mengenai detailnya nanti akan kami komunikasikan dengan para pihak terkait, bagaimana mekanisme penghitungan,
mekanisme pembayaran, dan lain-lain. Tapi yang jelas sebagai komitmen adalah kami ingin tadi mengalokasikan dan menggunakan uang pajak ini untuk semakin optimal bagi kemanfaatan warga Jakarta, Mbak Sira. Iya, Mas Justinus, tapi artinya berarti yang didapatkan oleh Pemprov akan jauh lebih sedikit dong untuk kemaslahatan masyarakat Jakarta nantinya, karena dari 10% menjadi 5%. Ya, kami terus berkomunikasi dengan Pertamina dan para pihak terkait. Dipastikan di sini alokasi yang akan didapat Pemprov DKI, kalaupun nanti ada koreksi, tentu ini sebagai konsekuensi dari dukungan pemerintah provinsi untuk warga Jakarta. Karena kami kembali meyakinkan PBBKB ini bukan untuk mengejar penerimaannya, tapi lebih kepada pengaturan. Tadi saya sampaikan, supaya transisi ke energi terbarukan juga semakin mainstream, lalu juga digunakan untuk perbaikan sarana transportasi publik di masyarakat. Jadi kalau dari sisi potensi pajak yang berkurang, kami akan menghitung kembali. Mbak Sira, ini sedang berproses, tapi kami pastikan itu tidak akan mengganggu prognosa atau proyeksi penerimaan pajak di tahun 2025. Baik, terima kasih Staf Sus Gubernur Jakarta, Mas Justinus Prastowo sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat menjalankan aktivitas kembali.